Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Bu, gelap banget ya? Mas Ali tolong lampunya diinfo ke UPT. Saya yang masih muda aja nggak kelihatan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Walhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Walhamdulillah adada ma baina dzalik. Walhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzarratin alfa marrah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Segenap para asatidzah, para hujjaj, para bapak, para ibu, Majelis Dirosa Aswaja Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Selasa pagi ini menjelang akhir tahun 2023. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, ihsan, terlebih lagi nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini Allah selalu berikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita dan kepada keluarga kita, serta Allah berikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, udah siap sama Kiai Sohe yang 3 jam loh insya Allah ini. Insya Allah beliau hadir dan ada beberapa jam yang lalu tidak isi, di beberapa minggu yang lalu, nanti mudah-mudahan beliau isi sekitar 2 jam sampai 3 jam ya, full dengan Kiai Sohe. Ada berita yang sedang viral pada minggu-minggu ini. Tahu Bu apa Bu? Yaitu dibunuhnya 4 orang anak oleh ayah kandungnya sendiri. Ya. Kemudian dilukai istrinya. Ya, sebelumnya dilukai istrinya, langsung istrinya masuk ke rumah sakit. Banyak ahli yang berpendapat bahwa itu adalah faktor ekonomi. Ada yang bilang seperti itu. Faktor tidak keharmonisan keluarga. Ya. Kemudian ada lagi faktor kejiwaan. Kalau kita melihat pendapat-pendapat dari ahli ini memang betul adanya. Tetapi yang lebih utama adalah faktor ilmu faktor kepercayaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu. Sudah takut nanti anak-anak yang nggak mau dikasih, siapa yang akan kasih makan, siapa yang kasih rezeki. Padahal ada yang maha menjamin rezeki kita dan keluarga kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya buka ya, kejadian ini. Jangan sampai ini terjadi kepada anggota Majelis Dirosa Aswaja. Ya Bu ya. Karena kalau bapaknya yang tidak belajar ilmu agama, bapaknya mau ngajarin apa kepada istrinya? Kalau istrinya tidak belajar agama, ya, tidak ngaji di Majelis Dirosa Aswaja seperti ini, mau ngajarin apa kepada anak-anak?
Nah, kalau anaknya juga tidak ngaji, tidak belajar ilmu agama, mau mendoakan dengan apa nanti ketika kedua orang tuanya Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon nanti ya sama-sama kita belajar di sini di Dirosa Aswaja. Alhamdulillah Kiai Sohe sudah hadir. Saya tidak berpanjang kalam. Terakhir saya informasikan yaitu kegiatan duha Ahad esok tanggal 17 Desember 2023 insya Allah akan dilaksanakan yaitu pada pukul 7 pagi ya. Kajian duha Ahad tanggal 17 Desember 2023 akan diisi oleh Kiai Haji Lutfi dari Cirebon ya. Dan insya Allah itu merupakan kajian di Rosa Aswaja kita di akhir tahun 2023. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir dalam acara di kajian duha yang akan dilaksanakan pada Ahad esok tanggal 17 Desember 2023. Hadir Bu ya? Insya Allah ya, hadir ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan kajian di Rosa Aswaja yang langsung akan dibahas oleh guru kita yaitu Kiai Haji Abdurrahman Soheh wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Halaman 81 paling atas wal masyhuru. Halaman 81 paling atas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal masyhuru, dan adapun pendapat yang masyhur, annahu bahwasanya Rasulullah kharaja keluar Rasulullah lahum untuk menemui para sahabat di bulan suci Ramadan. Di malam-malam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan salat sunnah tarawih. Babnya bab tarawih. Jangan lupa
3 kali pertemuan nggak datang ya. Sekarang dirapel 3 jam pertemuan sampai jam 11. Salayalin Rasulullah keluar di bulan suci Ramadan malam hari untuk sholat sunnah tarawih. Salayalin cuman 3 malam. Wahia adapun 3 malam itu adalah Lailatu Salasin wa Ishrina, malam ke-23, wa khamsin wa isrina, dan malam ke-25, wa sab'in wa isrina, dan malam ke-27. Walam yakhruj, dan tidak keluar Rasulullah lahum menemui para sahabat lailata tis'in wa ishrina, yakni pada malam ke-29. Rasulullah hanya keluar malam 23, 25 dan 27. Rasulullah ya aslinya sholat tarawih zaman Rasulullah tidak setiap malam, tapi Rasulullah. Kalau kita jangan milihin, saya ngikutin Rasulullah di malam-malam ganjil aja, itu mah alasannya bukan alasan syariah. Emang alasannya males ya. Wa inna ma lam yakhruj sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya tidaklah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal wilai, pada terus menerus. Tidak, Rasulullah tidak keluar di sholat sunnah taraweh secara terus menerus. Apa alasannya? Rifqan bihim. Rifqan karena Rasulullah kasihan, takut-takut membebani para sahabat, bihim kepada para sahabat. Wa kana, dan adalah Rasulullah yusalli, salat Rasulullah, bihim bersama para sahabat, samana rakaatin, sebanyak 8 rakaat. Walakin akan tetapi kana adalah Rasulullah yukallimuha, menyempurnakan Rasulullah salat dalam rakaatnya isrina, 20 rakaat, fi baitihi, dilanjutkan di rumahnya Rasul. Wa kanatis sahabatu, dan adalah para sahabat Rasulullah, tukammiluha, para sahabat menyempurnakan salat tarawih dengan rakaatnya, kadzalika sama 20 rakaat. Jadi Rasulullah itu diikuti oleh para sahabat. Rasulullah diikuti oleh para sahabat. Salatnya di masjid 8, tapi disempurnakan di rumah beliau 20. Sarua kene pade bae ari jere wong Serang,
sami mawon nek cara wong wetan. Wong Jawa sami pada sarua keneh kehed. Keneh kehed. Wan nisa'u itu mestinya bacanya wan nisa'u ala Sulaiman bin Abi Hasamata, dan bagi perempuan ala Sulaiman bin Abi Hasamata, menurut Sulaiman bin Abi Hasamah, walidzalika, dan demikian pula qala berkata Utsmanu Sayyidina Utsman fi khilafatihi, pada zaman khalifah Utsman bin Affan, nawwarallahu qabra, semoga Allah menyinari kuburnya Sayyidina Utsman, Umar dan sahabat Umar, kama nawwara, sebagaimana Allah menyinari masajidana, masjid kita. Wa muqtada, dan menepati hadis ini, memutuskan hadis ini sebagai hukum, hadal hadisi, pada hadis ini, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad kharaja, keluar Rasulullah lailataini, 2 malam faqat saja. Tapi menurut Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Rasulullah hanya keluar 2 malam. Kalau tadi pendapat yang masyhur 3 malam, malam 23, malam 25, malam 27. Tapi menurut Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Rasulullah hanya keluar 2. Monggo dipilih yang mana saja boleh, karena ini adalah menurut pendapat sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Kalau nggak paham tanyain, mumpung ada waktu. Saya pagi ini dijatahin di 3 sekaligus 3 jam sampai jam 11. Karena katanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya, saya 3 jam pelajaran, 3 Selasa nggak datang, katanya kangen pret. Au amat pakai kangen. Lanjut di halaman 83. Karena ini apa sih namanya, sama nih pendapatnya, bacaannya sama, mungkin nulisnya ngantuk nih. Halaman 83 baris kedua dari bawah. Fi buyutihim, ada nggak tuh? Udah ketemu. Baris ketiga paling akhir dari atas. Fi buyutihim, di rumah-rumah para sahabat. Boleh 8 rakaat ditinggal, boleh. Halo, sholat sunat taraweh dapat 8 rakaat, imamnya lama. Daripada ngedumel, hatinya sewot, mendingan. Kenapa? Karena ikut imam yang kita ini nggak sreg, ragu-ragu,
mang kagak demen sama ustadznya, hukumnya makruh. Halo, imam terawih ada 4, kalau nggak seneng 1 wajar. Bacaannya kurang bagus nih imam, pulang, mendingan sholat taraweh di rumah sendirian, enggak apa, daripada ngikutin imam itu yang kita nggak suka jadi makruh. Tapi jangan semua imam-imamnya yang 4 semua nggak seneng semua. Ini yang salah imamnya apa kitanya? Ini mah berarti kitanya yang kagak bener. Masa imam 4 yang kedemen semua? Ini mah bukan imamnya yang salah, emang kitanya hatinya yang gak beres ya. Iya, umpama ini kan contoh. Atau ibu mules, kebanyakan makan kolak, pulang ke rumah, deket rumahnya, nggak balik lagi, boleh lanjutin terawihnya di rumah. Atau kurang sehat, di rumah mau berangkat terlambat, males, ars-arsan, awang-awangan, padahal si mal, nah nggak apa-apa, daripada nggak sholat taraweh, lebih baik sholat sunnah taraweh di rumah. Paham? Atau pergi habis belanja di mall, halo, pulang kemalaman taraweh nggak keburu, maghrib aja liwat, akhirnya istirahat, wudhu, ya mau mandi silakan, baru sholatnya di rumah boleh. Tapi apa mungkin pulang belanja capek tarawih di rumah? Kayaknya enggak ada roman-romannya ini, termasuk saya. Oh, saya ntar aja deh bangunnya jam 12 atau jam 2 sebelum masak sahur. Sebelum sahur jam 2 masih ada nggak waktu isya? Sholat isya, sholat taraweh, boleh 8 rakaat, boleh 23 rakaat sama witir, boleh ditambah tahajud, boleh ditambah sunnah-sunnah yang lain, sampai jam 3 baru masak sahur. Boleh apa boleh? Nggak apa-apa, begitu namanya ada ilmunya. Udah sholat witir di masjid, di musola, pengen sholat malam lagi di rumah, boleh, asal witirnya 1 malam, tidak boleh 2 kali sholat witir. Paham? Ngerti? Jangan suka nanya lagi sama mama dede. Nanya lagi. Ustaz saya nanya, ustazah saya nanya, emang kalau udah sholat sunnah witir di masjid di musola kita nggak boleh sembahyang tahajud emang? Itu pertanyaan geblek, diulang-ulang. Walaupun udah sholat sunnah dari siapa? Arah dari itu. Oke ya, nanti saya telepon balik lagi. Baik.
Jadi ibadah itu biar ada ilmunya. Oh, saya nggak mau witir dulu lah. Ntar aja sekalian malam witir di rumah. Sekalian sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Boleh. Orang-orang sholat witir kita diem aja di musola. Boleh. Jadi kalau ada orang sholat taraweh selesai, kita nggak bangun, atau ada yang nggak bangun, nggak sholat witir, nggak apa-apa, jangan dikatain, hei sholat bangun, males banget lu. Ini namanya kitanya yang kurang pengalaman. Nggak apa-apa, boleh pak. Males banget, ntar aja dah. Sholat witirnya di rumah, nggak apa-apa. Asalkan satu malam tidak boleh 2 kali sholat witir. Terlalu rajin namanya. Di masjid, di musola sholat witir, di rumah sholat witir lagi. Ini namanya pinter tapi paham ya? Bidalili annahu kana yusma'u lahum aziru ka azirin nahli. Bidalilin, karena ini menjadi dalil, annahu, bahwa sesungguhnya, kana adalah, yusma'u kami mendengar, lahum dari para sahabat-sahabat Nabi, aziru mereka mengunjungi, ka azirin nahli, seperti apa? Dulu. Azirun seperti suara apa? Kalau kata orang apa? Kata orang Jawa itu ya suara balang, suara jangkrik yang gaduh. Ka'azirin nahli, seperti gaduhnya suara tawon. Apa? Tawon. Berengengeng. Apa? Berengengeng. Iya, jadi para sahabat tuh di masjid, begitu suaranya. Berarti para sahabat banyak nggak di masjid? Banyak apa enggak? Banyak di masjid, para sahabat banyak, sampai suaranya berengengeng, kayak suara tawon, kayak suara laler. Ya, nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, berarti kita kalau sembahyang kan begitu kadang-kadang. Allah, ya Allah, assalamualaikum, Allahumma sholli. Itu kan begitu. Kalau rame-rame berisik nggak tuh? Berisik nggak tuh? Tapi nggak boleh melebihi suara dari mulut kita yang keluar sampai dengan ke telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya nih berisiknya kayak begini nih. Sholat zuhur, ya kan sirri itu enggak kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pengedan-gedan. Begitu enggak boleh. Yang boleh dari mulut kita sampai ke telinga kita saja. Apalagi mengganggu orang. At-tahiyyatul. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai ngeden-ngeden takutnya illallah dari belakang keluar. Jangan, ya sedang aja asyhadu an la ilaha.
Begitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Dalam sholat itu tidak boleh berlebihan. Oke? Ya. Wa inna ma lam yukammilu bihim, dan sesungguhnya tidak menyempurnakan sholat tarawehnya bihim kepada para sahabat al-isrina yang 20 fil masjidi di dalam masjid syafaqatan karena merasa kasihan Nabi alaihim atas para sahabat. Nabi khawatir. Ada 2, siwak hukumnya Nabi tidak mewajibkan, karena kalau terus-terusan bawa siwak takut ada yang lupa. Kalau diwajibin maka siwak apabila mau sholat tidak bersiwak maka hukumnya dosa. Dan taraweh, kalau Nabi terus-terusan sholat khawatir takutnya memberatkan umat Islam. Kalau sekarang kita sholat taraweh berat apa enggak? Berat apa enggak? Masjidnya banyak, musola asal mau aja bisa ngaturnya. Kenapa Rasulullah tidak mewajibkan sholat sunnah taraweh? Hukumnya hanya sunnah muakkad. Apa? Sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjur, sunnah yang sangat dikuat. Maksudnya apa? Tidak memberatkan umat Islam pada waktu itu, karena umat Islamnya jauh-jauh rumahnya, masih jarang-jarang di Mekah. Kayak dulu di Kalideres, di Semanan, di Kampung Duri, rumah jarang-jarang apa jarang-jarang. Nah itu sahabat Nabi ada yang rumahnya di gunung sebelah sana, orang Baduy namanya. Ada yang sebelah sono. Makanya ketika sholat Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha di hari Jumat. Halo. Sholat Id hukumnya, sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah muakkad. Sholat subuh, tapi kenyataannya banyakan sholat subuh apa banyakan sholat Id? Halo. Banyakan sholat subuh apa banyakan sholat Id? Kenapa begitu? Padahal sholat Id hukumnya, sholat subuh hukumnya. Ada nggak mungkin yang sholat Id tapi belum sembahyang subuh? Wonge teko. Endi wonge? Nih, sholat Id di hari Jumat. Pernah Rasulullah, sahabat-sahabat orang Baduy datang sholat Id. Kata Nabi, sudah Jumatnya kamu ganti dengan zuhur saja di rumah masing, karena bolak-baliknya jauh. Waktu itu belum ada kendaraan kecuali onta, bigal, himar, kuda. Kalau jauh bolak-balik capek apa capek? Jadi kata Nabi, nggak usah balik sholat Jumat, ganti sholat zuhur di rumah masing.
Sekarang saya tanya balik, kalau di zaman sekarang sholat id pas hari Jumat, enggak Jumatan, salah apa benar? Kenapa salah? Hah? Boleh enggak sholat Jumat? Satu, hujan gede, angin gede, banjir. Boleh enggak sholat, diganti dengan sholat zuhur. Tapi jangan dibikin-bikin. Banjir, Kampung Duri banjir, masjidnya kerendam. Boleh ganti sama sholat zuhur. Angin puting beliung, kalau kita pakai payung, payungnya terbang. Boleh nggak diganti dengan zuhur? Boleh. Nah sekarang sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha kan ada pemotongan korban kan? Boleh? Potongan korban kan? Kalau pas hari Jumat, jangan motong korban dulu. Habis sholat id, kalau motong korban di hari Jumat, sholat Idul Adha, lebaran haji, tuh kira-kira nanti Jumatnya itu repot apa repot? Kenapa? Wah, belepot darah sapi, belepot darah Jangan motongnya di hari Jumat. Dan tidak ada alasan gara-gara motong hewan kurban tidak sembahyang Jumat. Besok Sabtu motong korbannya boleh apa boleh? Namanya hari tasrek itu berapa hari? Berapa? 3. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 3. Berapa? Hari tasyrik. Tidak boleh. Loh iya 10 dihitung hari tasyrik. Haram puasa setahun 5. Halo, ojo kerajinan sampean, sregep menek poso. Tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa. Tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh. Tanggal 11 Zulhijjah enggak boleh. Tanggal 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah enggak boleh. Berapa hari? Jadi hari tasyrik 4, 10, 11, 12, 13. Asar menjelang maghrib selesai. Halo. Takbirannya gimana takbirannya? Kalau sholat id, halo, eling-eling ini penting ini. Ingat-ingat hai. Kalau sholat hari raya Idul Fitri, selesai sholat id, takbirnya habis. Jangan takbir lagi zuhur. Ingat-ingat nih. Mumpung ingat, saya kan perempuan, ya tapi bilangin laki-laki. Tapi kalau Idul Adha malam tanggal 10 mulai takbir. Terus 11, 12, 13 masih takbir sampai asar. Sampai asar tanggal pinter. Maghrib malam 14 Zulhijjah bulan haji, nek cara wong Jawa besar.
Ai Sunda naon ai Sunda? Bulan haji ai Sunda naon? Hah? Rayagung. Halo? Halo? Kalau kata orang Jawa besar. Kalau kata orang Sunda Rayagung. Raya hari raya yang agung. Kalau hari raya yang agung maka takbirnya malam tanggal 10, 11, 12, 13 sampai asar. Maghribnya malam 15 selesai, sudah nggak ada takbir. Ngertos napa boten? Ngarti tah henteu? Kaharti tah henteu? Ngarti apa kagak? Sewot nah. Oke, paham? Jadi puasanya nggak boleh, takbirnya kalau hari raya Idul Fitri cukup habis sholat Id selesai. Paham? Bilangin masjid musola ini masih takbir aja. Udah gitu hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat. Habis Jumatan Allahu Akbar Allah, ngopinya kurang jauh, ngopinya kurang, tidak punya pengalaman. Paham begitu? Paham? Ada yang mau ditanyain? Hah? Lanjut halaman 84. Qala Syaikhu rahimahullahu ta'ala, berkata guruku, semoga Allah memberikan rahmat kepada guruku, wa min hadza aidan, dan dari ini pula yatabayyanu kami jelaskan, anna adadaha, bahwa sesungguhnya bilangan salat tarawih laisa qasiran, tidak ada yang pendek. Bilangan sholat sunat tarawih enggak ada yang dipotong. Alat samani rokaati, yakni sebanyak 8 rokaat, tidak ada. Allati sallaha, yang sholat itu dilakukan bihim oleh para sahabat, bidalili, karena ada dalilnya, annahum, bahwa sesungguhnya para sahabat, kanu, adalah para sahabat, yukammilunaha, menyempurnakan para sahabat bilangan sholat tarawihnya, fi buyutihim, di rumah masing-masing para sahabat. Aslinya kata pengarang kitab ini, yang mengarang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Kiai Haji Ali Maksum, asalnya tarawih itu enggak ada yang 8 rokaat. Halo, 8 tarawih, 3 sholat wid, jadi berapa? Kalau kita 20 sholat tarawih, 3 jadi, sesungguhnya enggak ada 8, karena para sahabat dan Rasul nambahin di rumahnya masing, jadi 20. Paham? Paham? Jadi ditambahin di rumahnya masing-masing. Yang 8 ikutin siapa? Enggak terus baca dalilnya. 8 sama 3 11. Ada yang begitu, boleh, tapi bacaan suratnya panjang kayak di Istiqlal. Yang mau 8 monggo, witirnya masing pulang.
Yang mau ngelanjutin jadi 20. Yang 3 nanti witirnya bareng-bareng sama imam. Jadi begini, kalau masjid, satu masjid umpamanya ada yang 11 pulang, silakan. Atau minggir, tambah 3 sholat sunnah witir. Boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Boleh. Yang mau lanjut 20 terus. Tar sholat witirnya bareng sama boleh. Bagus. Jadi memberikan apa? Pilihan. Memberikan solusi. Kok pada diem aja sih, gue baru ini ngaji dipelototin nenek-nenek. Ngerti apa enggak? Yang 8 rakaat mundur. Sholat sunnah witir masing-masing. Boleh? Yang mau 20 lanjut. Taruh witirnya bareng imam. Boleh? Yang nggak boleh berantemnya. Di masjid gara-gara beda pendapat antara 11 sama 23 recet. Sholat taraweh 11 bagus, 23 bagus. Yang nggak bagus pinter-pinter tapi gini. Paham begitu ya? Iya. Tapi kalau kita yang ahlus sunnah 23 rakaat, bacaannya panjang jangan, pendek juga. Terlalu cepat jangan, terlalu lambat. Yang enak sedang aswaja. Cepat, terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan. Yang enak sedang saja. Sholat tarawih 23 rakaat kok sejam setengah. Mau ngikutinnya? Hoi, mau nggak ngikutinnya? Sekali ini aja dah. Kepala gue puyeng. Nah. Oke, nggak ada yang ditanyain sampai sini nggak? Cukup? Cukup? Terus allati sallaha bihim, yang dimana salat tarawihnya bihim para sahabat lakukan, bidalili annahum, bahwa sesungguhnya dalil yang dipergunakan oleh para sahabat, kanu adalah para sahabat, yukammilunaha, menyempurnakannya para sahabat, fi buyutihim, di rumahnya masing. Wa qad bayyana, dan telah dijelaskan, fi'lu Umar, apa yang telah dikerjakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar, anna adadaha, bahwa sesungguhnya bilangan salat tarawih itu isruna 20 rakaat. Kata siapa? Kata siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, lanjut. Haitsu annahu, sekiranya Sayyidina Umar jama'a, mengumpulkan an-nasa, manusia, akhiran, pada akhirnya, ala hadza, atas ini semua, al-adada, bilangannya salat tarawih, fi masjidi, di masjid, wa wafaqahu, karena menunjukkan Sayyidina Umar as-sahabatu, sebagai seorang sahabat,
ala dzalika atas bilangan tersebut, walam yujad dan tidak menemukan Sayyidina Umar mukhalifun adanya pertentangan, adanya perbedaan, mimman bagi orang ba'dahum sesudahnya, minal khulafa'ir rasidina setelah para sahabat khulafa'ur rasidin. Siapa khulafa'ur rasidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sayyidina Jadi zaman sahabat Umar sholat tarawih itu karena Rasulullah enggak berjamaah, enggak masing-masing. Jadi ada yang belah sono, ada yang belah sono, ada yang sebelah sono, sembayangnya misa-misa. Halo, halo, apa? Sholatnya kata Sayyidina Umar begini, ini zaman kami para sahabat. Kalau sholatnya misa-misa, nanti bagaimana? Orang kali deres sembayangnya. Udah lebih dari 15 abad yang lalu. Maka kata Sayyidina Umar, daripada sholatnya misa-misa, maka ayo sholatnya kita bareng dan berjamaah. Kalau sholat tarawih sekarang nih masing-masing males apa males? Di rumah masing-masing males apa enggak? Kenapa males? Enggak bisa juga. Udah 2 apa 3 ya? Lupa apa enggak? Akhirnya baru 1 rakaat. Assalamualaikum. Beres apa kagak tuh sholatnya? Bagus enggak sholatnya? Makanya dilakukan bareng. Paham begitu, paham? Sunnah muakkad, bid'ah tidak pernah dilakukan pada zaman Rasul. Tapi kalau baik namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Zaman Rasulullah ngaji begini ada apa enggak? Hei, zaman Rasulullah ngaji begini ada apa enggak? Berarti bid'ah. Speaker ada enggak? Bid'ah. HP bid'ah. Kamera bid'ah. Kemari tadi naik apa? Ada enggak zaman Rasulullah? Bid'ah. Zaman Rasulullah naik onta. Ayo sekarang dari rumah naik onta kemari. Zaman Rasulullah ada nggak mobil? Berarti yang naik mobil kemari bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah kesasar. Wa kullu dolalatin finnar. Dan setiap yang kesasar masuk neraka. Ngaji zaman dulu nggak ada yang begini. Berarti masuk rasain. Kudungan zaman Rasulullah ada nggak begini jilbab? Bid'ah. Masuk. HP zaman Rasulullah ada nggak HP? Sekarang punya semua. Nenek-nenek sosialita. Instagram zaman Rasulullah ada nggak? WA, medsos, bid'ah. Ayo masuk. Itu orang yang ngajinya sempit, bacaannya kurang luas. Bid'ah semua. Zaman Rasulullah adanya kuda, onta, himar, bigol. Makannya korma kalau pagi. Rasulullah kalau mau ngikutin Rasulullah
sarapannya 7 butir. Kalau kita nasi uduk, bakwan 2, tahu isi 2, risol 2, lontong isi 2, minumnya segelas. Bid'ah apa bid'ah? Nasi uduk bid'ah apa enggak? Zaman Rasulullah ada nggak nasi uduk? Semur jengkol dosa makan nasi uduk. Ngopinya kurang jauh. Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Jam 11-nya lama amat ya. Enggak, kalau capek mah enggak. Kalau ngaji mah orangnya banyak, terus komunikasi, ngajinya mempeng, orangnya pada ngedengerin, mangap aja begitu. Ngaji mah enggak ada capeknya. Yang capek mah ngajinya orangnya dikit, kupingnya budeg, capek dah tuh. Lanjut. Wastamaru, dan menetapkan para sahabat. Wastamaru, dan menetapkan para sahabat. Yusallunaha, mengerjakan salat tarawih para sahabat jamaatan, dalam berjamaah. Isrina rakaatan, 20 rakaat. Dalilnya wastamarru yusallunaha jamaatan isrina rakaatan. Sepakat para sahabat, menetapkan para sahabat salat sunnah tarawih 20 tambah witir 3 jadi 20. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih dalilnya. Paham? Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, atas kamu sekalian, bisunnati, tetaplah pada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin, al mahdiyina, yang terdahulu. Adu apa? Gigitlah oleh kamu sekalian. Digigit. Alaiha, pegang, digigit dengan geraham, pegang teguh. Alaiha, atas sunnahku, bin nawajidi. Terbalik. Adu, peganglah oleh kamu sekalian,
alaiha atas sunnahku bin nawajidi dengan atau gigitlah boleh, peganglah sunnahku dengan gigitan dengan gigi baham. Tahu gigi baham? Tahu gigi baham? Geraham bahasa Indonesianya. Gigit sunnahku dengan gigi geraham yang kenceng, pegang. Kalau masih ada bahamnya. Ini giginya udah masih utuh apa udah banyak yang ompong? Oh iya, karena kebanyakan apa tuh? Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Imam Abu. Kata Nabi, pegang sunnahku, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyina addu alaiha bin nawajidi. Gigit, pegang sunnahku sebagaimana sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ur al-mahdiyina, khulafa'ur rasyidin, dengan para sahabat-sahabat yang terdahulu. Ini harus dipegang dengan teguh, jangan sampai lepas. Halo? Halo? Aswaja ahli sunnah wal, pegang teguh erat-erat. Agama pegang, jangan sampai lepas. Ada partai bagi duit, terima apa enggak? Tapi suruh pindah haluan, mau? Duitnya? Duitnya? Mau apa mau? Yang mau ngasih siapa? Capres. Capres. Ada yang bagi duit? Kalau ada yang bagi duit, mau diambil? Benar? Ya, ntar saya bilangin. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini pertaruhannya. Hah? Rumahnya gede banget, cakep, lantai 3. Kalau udah tua bisa nggak naik lantai 3? Kenapa? Uratnya apa? Uratnya pada asem ya. Terus lambungnya asem juga. Makanya jangan banyak-banyak makan sayur. Jadi uratnya asem, lambungnya asem. Ginjalnya ada batunya. Batu ginjal. Makanya kalau mau masak itu beras pilihin dulu. Takut ada. Karena ibu-ibunya males, langsung dimasak, nggak dicuci lagi, nggak ditampiin lagi, batunya, gabahnya ketelan masuk ke ginjal. Jadi di ginjal ada batunya. Nah, ibu-ibu, ayo pegang agama ini. Kalau udah tua pengennya deketnya kemana? Kamar mandinya dekat. Makan, orang lihat makan duren, enak apa enak? Tapi kalau udah tua berani apa takut? Woi, berani apa takut? Berani mah yang nekat itu mah. Nasi kebuli kemarin muludan, banyak kan nasi kebulinya? Makan nasi kebuli. Oh, kita doang yang makan ya. Daging kambingnya gede-gede, berani nggak makannya? Sate banyak, berani apa enggak? Sop kambing, alah ya wong Tegal palingan. Kayak wong Tegal tak mangane sate bae wong. Sate Tegal kayak gede-gede isine. Ada wong Tegal tak kalau sate ya orang mikir-mikir maning ya wong Tegal gue ya. Kalau udah tua mah
pengennya dekat kamar. Rumah 3 lantai juga dipakai apa enggak? Makan dikit apa banyak? Kebanyakan enggak enak. Enggak enak kebanyakan. Dikit aja tempo-tempo enggak. Ikan enggak enak, daging enggak enak. Yang enak apa tuh? Sayur bening. Udah nggak pakai digayam lagi, langsam semua. Bener nggak begitu? Yang penting dekatnya kepada Allah. Tuh udah tua mah dekat kepada Allah yang enak. Nggak usah jauh-jauh. Kamar mandi buat wudhu, buat mandi untuk persiapan sholat. Diajak jalan-jalan udah tua enak apa enggak? Mabok naik mobilnya. Ke laut panas, ke gunung dingin. Renang udah tua kayak begini jangan. Ya, dah. Udah ada satu lagi. Oke. Ya. Kenapa? Ya. Jadi ada sahabat itu kan, pertama sahabat apa? Abu Bakar. Jadi zaman Abu Bakar tuh masih 11 sama witir. Di zaman Sayyidina Umar baru 23 rakaat sama witir. Jadi zamannya sahabat Abu Bakar dan zamannya Nabi itu tetap masih di 11. Ya nggak apa-apa. Siapa ngikutin siapa nih yang 11? Dia baca hadisnya separoh, nggak tuntas. Halo, ya Bu. Ini romannya nggak percaya amat dijawab. Nggak tuntas karena Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar masih 11, 3 dengan witir. Tapi zaman Sayyidina Umar 23. Oke, begitu ya. Jadi yang mana nih yang bagus? Semuanya bagus. Cuman kita nih ngikutin setelah Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan sampai ke sini. Itu 23 rakaat sama witir. Dan jamaah. Zamannya Sayyidina Abu Bakar sama Nabi belum jamaah. Oke. Karena saya sudah diberhentiin ya, ada yang ngatur, udah segitu aja. Selasa depan masih berlanjut. Insya Allah. Mudah-mudahan 2024 aswajanya terus. Iya kalau dipakai lagi. Dah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.